Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulan Purwati Ningsih. Saya peserta Latsar tahun 2021 angkatan 2 kelompok 1. Di sini saya akan mempresentasikan tentang potret etika publik di Indonesia dan solusi etika publik pada masa pandemi. Etika publik adalah refleksi tentang standar atau norma yang menentukan baik atau buruk, benar atau salah, perilaku, tindakan, dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan publik. Dalam konteks ini, kita membutuhkan etika publik untuk merefleksikan pelayanan publik dan integritas publik. Adapun potret etika publik di Indonesia sendiri. Sebelumnya, kita harus mengetahui apa itu yang dimaksud dengan pelayanan publik. Pelayanan publik adalah segala kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar sesuai hak dasar setiap warga negara dan penduduk atas suatu barang, jasa, dan atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan yang terkait kepentingan publik. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Pasal 34 bahwa pelayanan publik harus berperilaku adil, tidak diskriminatif, cermat, santun, ramah, tidak memberikan pelayanan yang berlarut-larut, serta nyaman. Dilihat dari pola penyelenggaraannya, pelayanan publik di Indonesia masih banyak mempunyai kelemahan dan kekurangan, seperti kurang responsif, kurang informatif, kurang aksesibel, kurang mau mendengarkan keluhan-keluhan publik. Di sini saya akan menerangkan sedikit beberapa gambaran pelayanan publik yang di Indonesia sekarang. Di sini ada beberapa contoh seperti terlihat di gambar, ada banyak berkerumunan masyarakat yang mengantri untuk melakukan pelayanan publik. Di sini dapat kita simpulkan bahwa kurangnya maksimal pelayanan publik yang dilakukan oleh suatu instansi sehingga pelayanannya masih amburadul. Kemudian ada birokrasi yang berbelit-belit. Selanjutnya itu ada kurangnya disiplin dari ASN atau kurangnya pelayanan masyarakat yang dilakukan oleh ASN. ASN-nya banyak malas di sana. Adapun beberapa contoh pelanggaran etika publik di Indonesia yang biasanya dilakukan oleh ASN seperti melakukan absensi kehadiran palsu, sering membolos yang tanpa keterangan yang jelas. Selanjutnya bersikap tidak santun dalam melayani pasien, tidak adil, pilih-pilih, dan pelayanan yang berbelit-belit atau tidak profesional. Yang ketiga, memakai fasilitas atau barang negara untuk keperluan pribadi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang solusi etika publik di zaman pandemi. Kita semua tahu, zaman pandemi ini kita menerapkan yang namanya era new normal. Di sini kita sebagai tenaga kesehatan harus menerapkan dan mensosialisasikan etika publik mengenai era new normal sendiri, yaitu tentang pemberlakuan protokol kesehatan di masa pandemi sekarang ini. Yang pertama, seperti etika publik untuk memakai masker. Pada saat keluar rumah, kita diwajibkan untuk memakai masker. Ataupun di dalam rumah sekalipun, ketika kita kurang merasa sehat, kita diwajibkan untuk memakai masker. Dan misalnya kita juga diwajibkan memakai masker dalam menjalankan kegiatan kita sehari-hari. Misal sebagai tenaga kesehatan, kita harus berani untuk menegur jika ada pasien yang tidak menggunakan masker. Kita harus mensosialisasikan dan mendidik
membudayakan untuk selalu memakai masker. Selanjutnya itu zaman era new normal ini kita harus menjaga jarak untuk menghindari kerumunan. Menjaga jarak sendiri bisa kita terapkan pada saat pelayanan terhadap pasien. Yang ketiga, etika publik. Solusi etika publik pada saat zaman pandemi ini yaitu kita harus selalu menjaga kesehatan. Salah satunya dengan mencuci tangan sebelum kita makan, sebelum kita melakukan aktivitas, sebelum kita memasuki kantor. Semua harus dibiasakan seperti itu. Yang keempat, kita harus membatasi mobilitas kita. Jika tidak terlalu penting, jangan keluar rumah, karena hal ini dapat meningkatkan penularan virus COVID-19. Yang kelima, yaitu menghindari kerumunan. Terapkan etika untuk menghindari kerumunan, untuk menghambat penularan virus COVID-19. Pada saat zaman pandemi ini, untuk sistem pelayanan publik seperti pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan, pelayanan untuk surat menyurat atau administrasi, itu bisa kita terapkan pelayanan secara online. Seperti pada saat sekarang ini di dunia pendidikan, untuk bersekolah itu bisa kita terapkan secara Zoom. Misalnya untuk pelayanan kesehatan bisa diterapkan pelayanan secara online. Baiklah, itulah tadi presentasi dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih.